Pukul 11 malam, hujan angin begitu deras dan lagi motorku mogok, terpaksa aku harus menunggu jemputan kakakku di depan kantor, bersama Pak Yandi, seorang satpam kantor di mana tempatku bekerja. Sementara rekan-rekanku nekat pulang dengan kondisi basah kuyup. Tadinya aku mau ikut dengan Roy, tidak taunya aku ditinggal di sini. Namaku Andri. Hari ini terpaksa harus pulang kemalaman, seusai meeting bersama rekan kerja, lagi pula hujan tidak juga kunjung reda. Terpaksa mau tidak mau aku tunggu jemputan kakak setelah aku menelponnya. Jika kakak datang biarkan saja motorku disimpan di kantor saja, besok pagi aku masukkan bengkel. Pak Yandi membuatkanku teh manis hangat, aku sangat berterima kasih karena sudah menemaniku sembari menunggu kakak. Aku mencoba mengawali pembicaraan dengan Pak Yandi agar suasana tidak terlalu dingin dan kaku. Pak, apakah sampean tidak merasa kedinginan hanya pakai kaos hitam saja? Ngomong-ngomong kendaraan Bapak disimpan di mana? Aku tidak melihatnya. Pak Yandi hanya menggelengkan kepala, dan kemudian hanya menunjuk ke arah pagar. Aku mulai melihat kejanggalan pada diri Pak Yandi. Tidak seperti biasanya yang kulihat. Sudahlah, aku tetap positif saja. Mungkin Pak Yandi sedang tidak enak badan atau tidak ingin bicara banyak. Gumamku dalam hati. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 12:20, tubuhku semakin menggigil kedinginan. Duh, mana kakak belum datang? Ku coba ambil handphoneku dan segera ku telepon kakak, namun tidak diangkat-angkat oleh kakak. Sepertinya kakak sedang jalan nih, atau jangan-jangan kejebak banjir. Pikiranku tak karuan, akhirnya sembari tetap bertahan menunggu bersama Pak Yandi. Namun Pak Yandi hanya berdiri dan membelakangiku, lalu aku kembali berkata padanya. Loh Pak, kenapa hanya berdiri? Apa Bapak sedang tidak enak badan? Biar aku telepon bos agar Bapak istirahat dulu, izin pulang bersamaku nanti dengan kakak sesampai di sini. Namun lagi-lagi Pak Yandi hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak beberapa lama dari luar pagar terlihat lampu motor menyala sembari klakson, dan ternyata kakak datang juga akhirnya tepat jam 12:30. Maaf Dik, kakak sempat mogok dulu dari arah barat banjir soalnya, jadi terpaksa kita arah pulang harus mutar, kakak berbicara padaku. Dan bergegas aku berusaha menghampir kakak, namun aku ingin berpamitan dengan Pak Yandi dahulu. Namun kulihat Pak Yandi entah kemana. Loh, kemana Pak Yandi? Apa mungkin sedang masuk ke dalam ruangan kantor, pikirku. Kakak memanggilku, lekas Dik, kemari, udah kedinginan nih. Kita harus pulang lebih lama soalnya, ambil jalan memutar. Baiklah Kak. Aku tidak berlama-lama lagi, akhirnya aku berlari keluar pagar dan menghampiri kakak. Pakailah jas hujan ini Dik, lalu aku lekas memakai jas dan menutup gerbang kantor. Dan aku lihat Pak Yandi belum juga keluar. Sudahlah, biar besok saja, aku bilang bahwa aku langsung pulang dahulu. Aku melanjutkan perjalanan pulang dengan kakak. Dan setiba di rumah, aku bergegas mandi dan berpakaian menuju kamar tidur. Handphoneku berbunyi, aku meraihnya dan ku angkat telepon itu. Oh, dari Pak Yandi ternyata. Oh ya Pak, maaf aku tidak sempat berpamitan tadi. Terburu-buru soalnya Pak, sudah kedinginan. Namun gerbang sudah aku tutup kok Pak. Aku titip motor Pak di dalam kantor soalnya mogok. Oh ya Pak, terima kasih minumanannya tadi, kataku dalam telepon. Loh, aku justru tidak mengerti maksudnya. Aku dihubungi oleh bos, katanya di kantor masih ada satu orang lagi belum pulang. Jadi terpaksa aku menelponmu. Jujur hari ini aku sedang demam jadi tidak masuk kerja. Lagi pula hujan kan, dingin, jika masuk pasti akan fatal bagi kondisi tubuhku. Memang kenapa? Aku justru tidak mengerti, Pak Yandi menjawab. Bapak serius nih bicara? Aku terkejut mendengarnya. Lalu siapa yang tadi bersamaku di kantor? Bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Dan segera ku akhiri percakapan itu kemudian menoleh ke arah jendela kamar, penuh ketakutan.
Stop! Stop! Ah!